to Lenteng Channel. Profesi langka, 2 miliar untuk tukang tidur, jutaan rupiah untuk pencium ketiak dan pengantri profesional. Pemirsa Lenteng Channel, kebiasaan tidur sering dipandang sebagai kemalasan, apalagi tidur di saat umumnya orang lain sedang beraktivitas dan dalam tempo yang lama. Siap-siap saja Anda mendapat predikat pemalas. Tapi, tahukah Anda bahwa tidur juga bisa dijadikan sebagai profesi? Artinya, seseorang bisa dibayar mahal hanya dengan tidur. Bukan cuma tukang tidur, beberapa profesi langka lain juga bisa dijadikan sebagai mata pencaharian. Agak di luar kebiasaan memang. Percayakah Anda, ada profesi pencium ketiak manusia, penjaga pulau, dan tamu undangan palsu? Selain memberi informasi yang tak biasa, semoga sajian Lenteng Channel kali ini juga menghibur. Tukang tidur profesional diberi imbalan 2 miliar rupiah. Pemirsa Lenteng Channel, ternyata tukang tidur juga bisa bermanfaat loh. Di samping mengendurkan urat saraf, melenturkan otot, atau melepas lelah, tidur seseorang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Misalnya, untuk menguji kenyamanan tempat tidur, penelitian kesehatan, atau jadi model perusahaan perlengkapan tidur. Tentu saja, bukan sembarang tidur. Usai tidur, tukang tidur bayaran harus memberikan informasi secara rinci tentang pengalaman tidurnya, seperti pola tidur yang stabil atau kemampuan tidur dalam situasi tertentu. Konon, tukang tidur profesional bisa mengantongi 2 miliar. Tampak menyenangkan, tapi profesi tukang tidur akan menghadapi tekanan supaya menghasilkan tidur yang berkualitas. Karena kualitas tidur mereka berdampak pada tujuan penelitian atau pengujian produk. Pencium ketiak manusia, 56 juta rupiah per bulan. Membayangkan saja tampak menjijikan, tapi ada loh orang yang pekerjaannya mencium aroma manusia. Biasanya mereka dipekerjakan oleh perusahaan deodoran untuk menguji kemampuan mengatasi bau badan. Ya, jasa para pencium bau ini bermanfaat untuk mencegah bau badan. Bukan hanya bau yang bersumber dari ketiak, tapi juga di kaki dan anggota tubuh yang lain. Seperti juga tukang tidur, para pencium bau ini digaji tak sedikit. Perusahaan rela menggaji 56 juta rupiah saban bulan. Kalikan saja penghasilan para pencium bau ini selama setahun. Profesi ini menuntut kemampuan indera penciuman yang tajam. Kesulitannya, pencium bau akan merasa canggung ketika bertemu responden untuk pertama kalinya. Apalagi kalau yang dicium adalah ketiak orang asing. Tamu undangan palsu, Rp150.000 per tamu. Bercengkrama sembari menikmati hidangan dalam suasana ceria, biasanya mewarnai acara pesta pernikahan. Acara yang dihadiri keluarga
Dan teman-teman dekat ini seharusnya jadi hari paling membahagiakan bagi mempelai, keluarga, dan tamu undangan. Tapi tidak bagi pasangan bermagaliu dan Wang. Pesta mereka justru berakhir tragis. Belakangan terungkap, ternyata gara-gara mempelai pria menyewa 200 orang tamu datang pada pesta pernikahannya. Muslihat mempelai pria terungkap ketika ketahuan tak seorang pun tamu undangan itu mengaku sebagai keluarga mempelai pria. Tak hanya makan gratis, tamu undangan palsu ini mendapat imbalan Rp150.000. Maklumlah, mereka adalah para mahasiswa dan pekerja migran yang berkantung tipis. Penjaga mercusuar bertahan hidup dengan persediaan logistik terbatas. Sendirian berada di sebuah pulau sepertinya bukan impian banyak orang. Malah, tidak pernah ada yang membayangkannya. Lihat saja resiko yang harus ditanggungnya. Selain harus bertaruh nyawa dan mengalahkan rasa takut, dia juga harus berpisah dengan keluarga tercinta yang berada di luar pulau sana. Atas nama menjalankan tugas dan tanggung jawab, seorang penjaga mercusuar harus menghadapi semua tantangan dan sekaligus resiko yang harus ditanggungnya. Hari-hari dilaluinya tanpa orang lain dan hanya bersama bangunan mercusuar. Dia juga harus bertahan hidup dengan persediaan logistik terbatas. Di sisi lain, penjaga mercusuar bertanggung jawab terhadap keselamatan nyawa banyak orang. Dia bertugas menyalakan lampu di bangunan mercusuar yang tinggi, supaya kapal yang melintasi perairan tersebut tahu bahwa wilayah tersebut dangkal. Dalam kecamuk badai dan kegelapan, dia harus tetap menaiki ratusan anak tangga untuk mencapai puncak mercusuar. Dengan fasilitas terbatas, penjaga mercusuar juga harus mengatasi lampu yang tiba-tiba saja mati. Jahman Ramlan Koli adalah salah seorang penjaga mercusuar di pulau paling selatan Indonesia, yaitu Rote Endau. Kelahiran Kupang 13 Juni 1971 ini mulai menjaga mercusuar sejak 1992. Mercusuar Tanjung Sasar di Sumba Timur adalah tugas pertamanya. Dia pernah tugas di Pulau Batek, perbatasan Timor Leste. Stephen Fuller jadi penjaga Yellowstone Canyon Village. Fuller sudah bekerja sepanjang 40 tahun selama musim dingin. Pada bulan November, badai salju menghantam taman itu dan menutup semua akses jalan terdekat. Salju membuatnya terputus komunikasi dari dunia luar. Pengantri profesional, 3 juta rupiah per hari. Satu lagi profesi langka yang belum jadi pilihan di Indonesia, yaitu pengantri. Pengantri memanfaatkan orang-orang berduit yang tidak punya waktu untuk antri sendiri. Biasanya, antri yang dilakukan untuk membeli tiket acara dan tiket pertunjukan populer. Tidak ada klasifikasi khusus untuk profesi pengantri. Satu-satunya yang harus dimiliki adalah tingkat kesabaran tinggi. Bukan apa-apa, dia harus tetap berada dalam antrean panjang selama berjam-jam. Seorang pria berkebangsaan Inggris bernama Freddie Beckett memasang tarif $27 atau setara Rp390.000 per jam. Penulis fiksi sejarah asal Fulham, Inggris, ini mampu mengantungi $215 saban hari.
Lumayan, setara dengan lebih dari 3 juta rupiah. Begitulah pemirsa Lenteng Channel. Profesi yang tak terbayangkan oleh kita ternyata mampu meraup cuan. Nantikan terus tayangan Lenteng Channel yang menginspirasi. Simak terus Lenteng Channel yang membuka cakrawala pengetahuan Anda dari berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menonton Lenteng Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.